Episode 30. Lingxi yang jatuh cinta pada Fei Hung. Fei Hung ingat ketika dia masih muda. Saat itu dia mencoba untuk mengakui cinta pertamanya kepada salah satu dari dua gadis yang dia kenal dalam kelompoknya saat mereka menjalankan misi. Saat itu, mereka langsung berpisah dalam pertempuran karena meskipun dia lebih kuat dari mereka, dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi mereka berdua. Setelah itu, Fei Hung kehilangan jejak mereka berdua dan mereka tidak pernah bertemu lagi. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat sebelum mereka berpisah adalah bagaimana mereka dihalangi oleh seorang pria rekan pria yang dia lawan. Ketika dia kembali, dia mencari mereka selama beberapa tahun, tetapi pada akhirnya dia harus menerima kenyataan kejam bahwa mereka sudah mati. Jadi sejak saat itu, Fei Hung menghabiskan waktu untuk giat berkultivasi dan membenamkan dirinya dalam pelatihan seni bela diri. Karena sejak saat itu, dia tidak ingin lagi dan tidak akan pernah mau kehilangan orang yang dia cintai. Dia tidak akan membiarkan siapapun membunuh orang yang dicintainya di kemudian hari. Namun, ketika dia memiliki kekuatan sejati di alam dewa dan memasuki ranah peringkat legendaris tertinggi alam dewa, tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk jatuh cinta lagi. Selama ini, dia telah hidup bahagia dengan murid-muridnya. Mereka seperti anak-anaknya, dan dia anggap sebagai keluarganya. Kecuali pada saat yang kedua kalinya setelah dia kembali jatuh cinta lagi kepada seorang wanita. Tetapi dia kemudian mengetahui kalau dari awal bahwa wanita ini hanya mendapatkan sesuatu untuknya. Pada akhirnya, Fei Hung akhirnya membunuhnya bersama dengan kekasih gelapnya beserta gurunya. Mereka ingin menangkap dan menyakiti murid perempuannya, jadi mereka menyentuh sisi terbaiknya dan akhirnya memusnahkan keluarga mereka. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengacaukan keluarganya, bahkan jika mereka adalah sekelompok immortal sejati yang sama dari alam dewa. Orang yang menyakiti orang terdekatnya akan menjadi musuhnya. Bahkan Fei Hung bersedia menjadi musuh dari seluruh manusia di alam ini demi keluarganya. Mungkin suatu hari, pasangan yang akan bersamanya selama sisa hidupnya akan dia temukan. Tapi, siapa yang tahu itu kapan terjadi? Mungkin Fei Hung akan menemukan pasangannya di alam bawah ini, di mana ada orang-orang yang masih jujur, rendah hati, dan baik hati. Xintian tidak bisa mempercayai jawaban Fei Hung, jadi dia bertanya. Bahkan tidak satupun dari antara 5 keindahan berparas cantik milik kota Tianyun. Fei Hung mengangkat alisnya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Xintian. Fei Hung menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf saudara Xintian, aku tidak pernah meninggalkan rumahku sebelumnya, jadi aku tidak terlalu paham dengan apa yang terjadi di kota Tianyun. Jawab Fei Hung mencari alasan. Xintian mengangguk, percaya bahwa Fei Hung benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi tetap saja, bisakah kau memberitahuku tentang kelima wanita cantik ini? Apakah mereka benar-benar menonjol dari wanita lain? Fei Hung bertanya dengan penuh minat. Dia benar-benar terpesona oleh topik ini. Saudara Fei Hung, aku tidak berpikir kau tidak jatuh cinta dengan beberapa dari mereka. Mereka adalah dewi cantik yang diinginkan oleh semua pria. Siapapun yang bisa mendapatkan cinta dari mereka akan diberkati selamanya. Tapi, kau sekarang sudah mendapatkan cinta dari salah satunya. Xintian tertawa misterius. Fei Hung mengangkat alisnya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Xintian. Apakah dia benar mendapatkan cinta dari salah satu dari 5 wanita cantik itu? Tapi sampai sekarang, dia hanya bertemu dengan 2 wanita. Salah satunya wanita dingin itu tengah malam. Jadi, tidak ada yang tahu mereka saling mengenal dan yang lainnya. Maksudmu adik Lingxi? Dia salah satu dari 5 wanita cantik itu. Fei Hung berbalik untuk melihat Ling Yan yang mengangguk sambil tersenyum. Tepat sekali. Adik Lingxi sudah jatuh cinta padamu. Dia salah satu dari 5 wanita cantik di kota Tianyun. Xintian berkata dengan sangat tegas, berharap semua orang akan mendengar. Untungnya, mereka sudah meninggalkan tembok kota dan agak jauh,
jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Fei Hung memutuskan untuk mengabaikan omong kosong yang dibicarakan orang ini. Dia tidak percaya bahwa Ling Xi telah jatuh cinta padanya. Mereka hampir seperti tidak mengenal satu sama lain selama ini. Memang benar, dia telah menyelamatkan Ling Xi sekali. Tetapi apakah itu cukup baginya untuk jatuh cinta padanya? Fei Hung menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menyiksa dirinya sendiri dengan ide-ide seperti itu. Tapi, dia benar-benar harus mengakui bahwa kecantikan Ling Xi seperti seorang peri. Tidak ada wanita yang bisa dibandingkan dengannya, bahkan di alam dewa. Xintian terus berbicara ingin memberitahu Fei Hung tentang hal itu. Kecantikan lainnya adalah putri tuan kota, Wang Ying. Dia juga keindahan lain yang diinginkan oleh semua pria. Xintian berkata dengan senyum lebar. Gadis yang aku selamatkan bersama dengan tuan kota itu beberapa hari yang lalu. Apakah dia juga salah satu dari 5 wanita cantik itu? Tapi, dia benar-benar memiliki modal untuk menjadi bagian dari kelima wanita itu. Bahkan kecantikannya tidak kalah dengan Ling Xi. Fei Hung berpikir sejenak ketika dia ingat hari pertama saat dia jatuh ke alam ini dan menyelamatkan kedua orang yang dia temui pada saat itu. Fei Hung memandang Xintian dan menyuruhnya untuk melanjutkan ceritanya. Wanita lainnya adalah nona muda dari keluarga Zhang Yang. Seseorang pasti tidak bisa mengalihkan pandangan mereka melihat kecantikannya. Fei Hung menyimpan nama itu untuk dirinya sendiri. Jika dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka, dia akan melihat keindahan kota Tianyun ini. Xintian bergerak sedikit lebih dekat kepada Fei Hung, seolah bersiap untuk memberitahunya tentang masalah yang paling penting. Saudara Fei Hung, wanita berikutnya adalah seorang dewi keindahan sempurna yang bisa membunuhmu dengan kecantikannya. Dia tampak seperti peri abadi yang ada di legenda yang turun ke dunia ini, sehingga kita bisa memuja kecantikannya, sampai-sampai kita bahkan rela mati untuknya. Fei Hung menggerakkan telinganya. Dia berpikir bahwa tampaknya wanita berikutnya ini benar-benar seperti peri abadi. Dia adalah dewi yang paling diinginkan oleh semua pria. Tidak ada pria yang bisa menolak pesonanya. Masalahnya, dia wanita kesepian dan pembawaannya sangat dingin. Dia tidak suka berhubungan dengan orang lain, apalagi laki-laki. Itu sebabnya kami memanggilnya Dewi Es dan Dewi Musim Dingin. Kulitnya sangat putih dan halus, sehingga dia kami sebut wanita yang sangat sempurna. Xintian berkata dengan takjub saat matanya seperti mengingat sosoknya. Dia adalah nona muda dari klan Lin Men. Fei Hung terkejut dengan apa yang dikatakan Xintian. Seorang Dewi Es. Tunggu. Wanita yang aku temui tadi malam di tengah hutan di luar kota. Bukankah dia wanita dingin itu? Oh, mungkin dia bisa saja orang lain. Kecuali aku menanyakan namanya saat aku bertemunya lagi. Jika tidak, maka menurutku dia pasti berasal dari kecantikan lain di dalam kota. Sayang sekali, Tuan Muda Luo Zheng dari keluarga Luo mengejarnya. Jika ada pria yang memiliki perasaan terhadap nona muda Lin ini, bajingan Luo Zheng itu akan melenyapkan pria itu. Atau dengan mengancam keluarga pria itu dengan menggunakan kemuatan klan Luo-nya sebagai langkah terakhir. Xintian menggelengkan kepalanya. Fei Hung mulai menyadari betapa tiraninya keberadaan klan Luo ini di kota Tianyun.